Dengan membawa gaya kegembiraan dan penulisan lagu yang menarik, The Strokes menjadi salah satu band paling berpengaruh di awal abad ke-21. Suara mereka terinspirasi oleh pembuat lagu klasik seperti Buddy Holly, Velvet Underground dan Ramones. Mereka menetapkan tren bahkan saat melihat kembali ke sejarah rock. Dengan debut mereka tahun 2001 yang terkenal berjudul Is This It?, The Strokes menghidupkan kembali adegan rock yang sempat mati karena bertahun-tahun fokus pada post-grunge dan nu metal. Bersama dengan band White Stripes dan Yeah Yeah Yeahs, mereka membantu membentuk suara dan tampilan rock alternatif di tahun 2000-an bersama dengan Kings of Leon and the Killers and the Libertines, Franz Ferdinand, dan Arctic Monkeys yang mencerminkan pengaruh mereka di Amerika dan Inggris. Saat dekade berlangsung, Strokes menghiasi gaya back to basic mereka dengan menambahkan elemen wave dan synth-pop baru ke album Room on Fire dan First Impressions of Earth, yaitu sebuah tren yang mereka lanjutkan dengan rilis selanjutnya seperti album Come Down Machine. Mereka kembali dengan beberapa musik yang terdengar paling bersemangat di album The New Abnormal. Akar The Strokes kembali ke akhir 90-an, penyanyi sekaligus penulis lagu bernama Julian Casablancas, drummer Fabrizio Moretti dan gitaris Nick Valenci mulai bermain bersama pada tahun 1997 saat mereka bersekolah di Dwight School Manhattan. Setelah itu mereka bertemu dengan basis bernama Nikolai Freicher, dan dia diajak bergabung ke dalam band mereka. Pada saat itu pengaruh musik mereka adalah The Doors, Bob Marley, Velvet Underground dan Jane's Addiction. Pada tahun 1998, gitaris bernama Albert Hammond Jr. datang dari Los Angeles untuk menghadiri sekolah film di NYU. Lalu ia diundang oleh Casablancas untuk bergabung dengan mereka. Hammond dan Casablancas sebelumnya bertemu di Institut Le Rossi di Swiss ketika mereka masih kecil. Dengan tambahan Hammond, gaya band ini menyatu menjadi suara punk dan new wave, dan Casablancas secara resmi membaptis mereka dengan nama The Strokes pada tahun 1999. Band ini menghabiskan sebagian besar tahun itu untuk menulis dan berlatih materi di gedung musik kota New York, dan mereka memainkan pertunjukan pertama mereka di Spiral. Lalu berita dari mulut ke mulut tentang The Strokes mendorong mereka untuk manggung di tempat-tempat seperti klub Under the Asem dan Lower East Side. Pada bulan Desember tahun 2000, The Strokes tampil di Mercury Lounge dan Bowery Ballroom, yang membantu Strokes mencapai masa kritis di New York. The Strokes meminta manajer mereka Gordon Raphael untuk memulai kemitraan kreatif yang sudah berjalan lama. Lalu Rough Trade Records merilis demo 3 lagu mereka yang berjudul The Modern Age pada Januari tahun 2001, yang memicu perang penawaran untuk merekrut The Strokes, dan RCA Records muncul sebagai pemenang. Sementara itu The Strokes mencapai Inggris dan tumbuh menjadi proporsi yang besar sepanjang tahun, dengan single seperti Hard to Explain yang memenangkan mereka dengan pengikut Inggris yang fanatik. Sebuah slot panggung di NME Carling Weekender diubah menjadi pertunjukan panggung utama karena takut orang-orang rusuh hanya untuk melihat band. Ketika The Strokes mulai mengerjakan album debut mereka, sesi awal mereka melibatkan Gil Norton, tetapi karena perbedaan kreatif dengan Pixies membuat band ini bersatu kembali dengan Raphael. Bekerja di studio Transporteraum East Village, Raphael dan The Strokes merekam album Is This It selama bulan Maret dan April tahun 2001, mengadopsi suara terkompresi dan back to basic yang meminjam teknik produksi yang digunakan oleh Velvet Underground dan Ramones. Dirilis di Australia dan Inggris pada tahun 2001, Is This It awalnya menampilkan Helmut Newton, tetapi jaringan Inggris Woolworths dan HMV keberatan dengan sifatnya yang kontroversial. Versi Amerika Utara dari Is This It muncul pada bulan Oktober tahun 2001 dengan beberapa perubahan. The Strokes memilih gambar tabrakan partikel di kamar gelembung Eropa besar di sampul dan menghapus lagu New York City Cops, yang merasa lagu itu tidak pantas setelah serangan teroris yang melanda New York sebelum rilis album. Sisi B yang direncanakan berjudul When It Started menggantikannya. Is This It mendapat pujian kritis yang luas dan penjualan yang kuat hingga mencapai nomor 2 di UK Albums Chart dan nomor 33 di Billboard 200 Albums Chart. Album itu mencapai status platinum di negara-negara termasuk Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan Australia. Album ini juga menelurkan single hit Last Night dan Somedai. Profil The Strokes terus meningkat selama sisa tahun 2001 dan 2002. Album Is This It dan band ini dipuji dalam banyak hal.
Band ini juga memenangkan Brit Award untuk Best International Newcomer dan dinominasikan untuk Best International Group Award. Mereka melakukan tur secara ekstensif sepanjang tahun 2002, termasuk serangkaian kencan musim panas di New York dan Detroit dengan White Stripes dan festival musim panas di Reading dan Leeds. Selama pertunjukan ini dan tur pembuka mereka untuk Rolling Stones, The Strokes menampilkan lagu-lagu yang telah mereka tulis termasuk Meet Me in the Bathroom, You Talk Way Too Much dan The Way It Is. Setelah menyelesaikan komitmen tur mereka pada tahun 2002, The Strokes mulai mengerjakan album kedua mereka. Pada awalnya mereka bekerja dengan produser terkenal bernama Nigel Godrich sebelum bersatu kembali dengan Raphael pada Mei tahun 2003. Direkam dalam 3 bulan, album Room on Fire tiba pada Oktober tahun 2003 dengan suara yang sedikit lebih halus yang mengeluarkan elemen new wave. Itu mencapai nomor 4 di Billboard 200 dan nomor 2 di UK Album Charts. Lalu di Amerika ia mencapai status emas dan mendapatkan platinum di Inggris dan Australia. The Strokes melakukan tur hampir sepanjang tahun 2004, dan kembali ke studio untuk album ketiga pada awal 2005. Mereka memulai sesi dengan Raphael, tetapi akhirnya menyelesaikan album dengan produser David Kahne. Didahului oleh single yang dipengaruhi grunge berjudul Just Box yang menjadi hit top 10 di Amerika dan Inggris. Album First Impressions of Earth muncul pada Januari tahun 2006, ini adalah upaya yang lebih eksperimental dan eklektik dari The Strokes. Setelah tur First Impressions of Earth selesai, The Strokes hiatus dengan masing-masing anggota mengerjakan proyek lain. Albert Hammond adalah orang pertama yang terjun ke dalam solo dengan membuat album You're to Keep, yang dirilis pada akhir 2006 di Inggris dan di Amerika pada tahun 2007. Fabrizio Moretti bermain dengan band pop indie bernama Little Joy, yang albumnya tiba pada akhir 2008. Lalu Nikolai Freicher memulai proyek solo Nickel Eye dan merilis debut Time of the Assassins pada awal 2009. Selama waktu ini Casablancas juga berkolaborasi dengan artis lain, dan bermain gitar Casio pada lagu Sick Sick dari Queens of the Stone Age. Lalu dia juga merekam dengan Lonely Island, Danger Mouse, dan Sparkle Horse. Awal tahun 2009 Casablancas dan Valenci mulai menggarap album keempat The Strokes, namun kemajuannya lambat, dan akhirnya Casablancas merilis album solo debutnya yang berjudul Prazes for the Young pada bulan Oktober tahun itu. Dan pada tahun 2010 band ini berkolaborasi dengan produser Yo Ciccarelli pada beberapa lagu. Tetapi mereka akhirnya bekerja dengan produser dan insinyur Gus Obek di studio milik Hammond dan merilis album Angels. Tiba di bulan Maret tahun 2011, album ini mengambil isyarat dari MGMT, Crystal Castles dan band synth heavy lainnya, dan untuk pertama kalinya The Strokes menampilkan vokal latar. Angels adalah top 5 hit di Amerika dan Inggris, dan menjadi album pertama band yang mencapai nomor 1 di Australia. Proses kreatif The Strokes mulai membuat album kelima mereka pada tahun 2012, dan bekerja kembali dengan Obek di studio Electric Lady Manhattan. Band ini juga melanjutkan penulisan lagu kolaboratif untuk Come Down Machine. Para anggota Strokes kemudian menghabiskan beberapa tahun untuk mengejar proyek individu, dengan Casablancas membentuk Voids. Tahun itu Valenci juga berkontribusi pada album Brody Dalle berjudul Deployed Love, dan Hammond merilis album solo ketiganya berjudul Master pada tahun 2015. Band ini kemudian bersatu kembali pada tahun 2016 untuk serangkaian pertunjukan dan Future Present Past, yaitu EP pertama mereka dalam 15 tahun dan yang pertama direkam di Casablancas Gold Records. Pada tahun 2017 The Strokes mulai memetakan album ke-6 mereka dengan produser Rick Rubin. Saat mereka mengerjakan materi untuk itu, pada tahun 2018 Casablancas dan bandnya yaitu The Voids mengeluarkan album Virtue, sementara Hammond merilis Francis Trouble. Kemudian album The New Abnormal tiba pada tahun 2020 dan memperkenalkan tingkat yang lebih bijaksana dan konvensional The Strokes secara suara dan penulisan lagu.